Pendeta Brian ini adalah seorang vokalis. Mungkin itulah sebabnya beliau ada banyak tato kali ya, karena biasanya penyanyi-penyanyi rocker. Saya nggak tahu dia ini aliran eh, musiknya ini rocker kah atau tapi kalau lihat dari tato sepertinya rocker. Itu juga evaluasi untuk gereja. Dengan adanya ini semakin semangat lagi untuk pengejaran-pengejaran doktrin-doktrin yang alkitabiah menurut gerejanya masing-masing kepada jemaat. Selamat datang di YouTube channel OBJ Official, YouTube-nya anak Indonesia di mana semua berkumpul di sini. Oke guys, hari ini saya mau berbagi video buat teman-teman informasi mengenai Pendeta Brian. Siapa sih nggak kenal beliau? Beliau sekarang terkenal di TikTok, YouTube, dan beberapa podcast yang ada di Indonesia. Beliau dikenal sebagai penyesat di kalangan agama Kristen. Karena itulah banyak pendeta-pendeta besar yang mengkomentari atau YouTube yang mengomentari setiap argumen-argumen, pandangan-pandangan dari Pendeta Brian. Salah satunya di video saya yang di atas ini, kalian boleh cek. Tapi isi dari video ini adalah saya membahas tentang bagaimana gereja itu harus bertindak dalam menghadapi ajaran sesat. Tidak menjadi gereja atau hamba Tuhan yang hanya duduk depan kamera lalu mengomentari ajaran-ajaran tersebut, tetapi bersama jemaatnya menjelaskan semua ajaran tentang kekristenan supaya ketika ada pengajaran yang disebut sesat, mereka tidak tersesat. Jadi inti dari video itu adalah seperti itu. Nah, kalau kalian penasaran, boleh kalian nonton di sini. Nah, tapi dalam video kali ini saya akan coba membahas tentang Pendeta Brian, siapa dia. Saya akan coba bantu teman-teman dan saya juga pengen tahu karena saya belum begitu kenal juga. Kita akan coba cari di Google nanti, ya. Kita akan coba searching siapa sebenarnya. Oke, sebentar. Ya, siapa sebenarnya Pendeta Brian ini. Nah, buat kalian kalau lagi minum kopi dulu ya. Santai. Saya lagi minum kopi. Oke, jadi saya rekam video ini di jam 10 malam, hampir setengah 10, kurang 6 menit, setengah 11 maksud saya. Saya ambil waktu untuk bisa ya buat video untuk teman-teman supaya teman-teman lengkap informasinya ya. Nah, saya coba bawa teman-teman, nanti ada beberapa sesi dari video ini. Pertama, saya akan bawa teman-teman untuk mengenal siapa Pendeta Brian. Kedua, saya akan bawa teman-teman untuk mendengarkan sedikit dari pengajaran-pengajarannya, baik dari TikTok, YouTube, dan Instagram. Lalu terakhir nanti saya akan kasih kalian pesan-pesan bagaimana kalian bisa bijak dalam menghadapi ajaran sesat. Oke. Selanjutnya, saya akan bawa kalian di informasi yang saya maksudkan. Yang pertama, saya akan cari siapa itu Pendeta Brian di Google ya. Saya bukan ahli IT supaya cari tahu sampai sedalam-dalamnya. Kita coba lihat apa yang dikatakan Google atau apa yang dicatat Google, orang-orang di Google tentang Pendeta Brian, khususnya biodatanya lah ya, supaya kita kenal siapa dia. Oke, sini sudah ada laptop, sebentar. Saya coba cari sumbernya, sangat sedikit sekali ada tulisan-tulisan yang mengangkat tentang Pendeta Brian. Malah ada mengostres syarat diterima di gereja setan. Nah, tapi ada satu berita yang, bentar teman-teman, ini di Media Blitar. Isi dari Media Blitar sama Mengerti ID ini hampir sama sih isinya sebenarnya. Mungkin mereka saling over konten atau gimana, kurang tahu ya. Saya coba buka ini di Media Blitar. Kita lihat judulnya ini, Pendeta Brian Siawarta sudah menikah. Intip informasi lengkap profil biodata, identitas istri viral TikTok. Oke. Ini beliau kalau lihat dari depan ini mirip saya ya. Tapi kayaknya gantengan saya sih. Enggak juga. Ganteng kok Pak Pendetanya. Tapi beliau bertato ya. Bertato. Oke, kita coba lihat apa yang dikatakan media ini. Awal ini dicatat ya di Media Blitar. Ini dirilis pada tanggal 31 Maret 2024, baru 2 bulan lalu ya. Akhir bulan lalu dirilis.
Jadi gini maksud dari media Blitar. Pendeta Brian Siwarta telah menjadi sorotan utama di media sosial. Betul ya, makanya saya angkat kisahnya. Khususnya setelah podcast bersama dengan Habib Jafar, ia menjadi viral. Cuplikan dari siaran tersebut menampilkan keduanya menyanyikan lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Oke, kita sama-sama nyanyi. Baik. Yang memicu perbincangan luas di kalangan pengguna internet. Namun siapakah sebenarnya individu yang menjadi perbincangan tersebut? Oke, kita lihat latar belakangnya. Brian, seorang vokalis. Oh, vokalis toh rupanya. Jadi Pendeta Brian ini adalah seorang vokalis. Mungkin itulah sebabnya beliau ada banyak tato kali ya, karena biasanya penyanyi-penyanyi rocker. Saya nggak tahu dia ini aliran eh, musiknya ini rocker kah atau tapi kalau lihat dari tato sepertinya rocker. Dan juga adalah ini ya teman-teman, saya blog pendeta. Oke, beliau adalah pendeta yang dikenal dalam lingkungan gereja. Memiliki riwayat hidup yang tidak selalu mulus. Semua manusia saya pikir tidak semua hidupnya mulus kok. Meskipun lahir dalam keluarga yang taat beragama, Brian seringkali merasa terjebak dalam dosa dan gaya hidup malam. Oke, kita next. Namun titik balik dalam kehidupannya terjadi saat menghadiri konferensi Hillsong dan memutuskan untuk mengejar panggilan rohaninya dengan lebih serius melalui studi Alkitab. Oke, dia bertobat ketika mengikuti kegiatan Hillsong. Mungkin Hillsong yang dimaksud itu adalah grup penyanyi-penyanyi rohani saat konser lagu-lagu rohani kali. Jadi dia ketika dia mendengarkan Tuhan di sana dia bertobat dan berpaling dan mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Saya nonton di salah satu video bersama Habib Jafar, beliau mengatakan kalau dia itu S2-nya adalah teologi. Oke. Lalu kita lihat dia juga beliau ini selain pendeta, selain juga mantan vokalis, beliau aktif di media sosial. Kita lihat apa yang dia lakukan di media sosial. Brian tidak hanya berpartisipasi aktif di lingkungan gereja, tetapi juga di dunia maya, betul. Terutama di platform TikTok, melalui akunnya @briansiwarta. Brian menggunakan platform tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan. Konten-konten yang ia bagikan syarat akan makna inspirasi, mendapatkan sambutan hangat dari pengguna TikTok, meskipun kehadirannya di platform tersebut tidak selalu berdampak positif bagi kehidupan pribadi. Sama aja dong kalau begitu. Kalau tidak bawa dampak positif di hidupnya, ngapain dilanjutkan gitu. Tapi entahlah ya. Oke, dia salah satu juga konten kreator ya. Sebenarnya bukan hanya di TikTok ya, di YouTube juga dia punya akun YouTube, juga Instagramnya cukup banyak pengikutnya sangat banyak ya. Lalu kita lihat kehidupan pribadi yang membanggakan. Pendeta Brian Siwarta tidak hanya dikenal karena kiprahnya dalam pelayanan keagamaan, tetapi juga karena kisah cintanya dengan Karen. Oh, jadi istrinya itu namanya Karen, pasangannya. Keduanya tidak hanya aktif dalam kegiatan gereja, tetapi juga bersama-sama mendirikan usaha bernama Raw Pet Goldman. Ya, itulah. Kita coba lihat apa tuh Raw Goldman. Bentar ya. Bentar ya guys ya. Ini saya penasaran. Apa itu? Apa itu? Oh, semacam toko-toko jualan gitu ya. Sebentar guys, kita coba cek. Oh iya iya iya. Dia jualan-jualan gitu ya. Makanan. Oh, makanan. Oh, ya ya ya. Makanan untuk anjing. Ya ya ya. Oke oke. Ya itu usahanya ya bersama istrinya. Nah, profil pendeta Brian Siawarta. Kita coba lihat profilnya. Nama lengkapnya itu Brian Siawarta. Oke, kalau dia sudah S2 maka dia itu MTH, Magister Teologi. Profesinya itu pendeta dan vokalis. Oke, dia itu pendeta dan vokalis. Tanggal lahirnya tidak diinformasikan.
Wah, kenapa nggak diinformasikan ya? Minta aja KTP-nya dong. Nggak juga ya. Tempat kelahiran informasi tidak tersedia, pendidikan informasi tidak tersedia. Tapi pendidikan tadi itu loh, yang S2 itu. Karena beliau sendiri yang bilang, agamanya udah pasti Kristen, status pernikahannya menikah dengan Karen, akun medianya ini. Teman-teman bisa berteman dengan beliau. Instagram tidak tersedia, sebenarnya tersedia kok, tinggal cari aja pasti dapat. Nanti saya tunjukkan. Itu sedikit data dari Brian Siewarta. Saya simpulkan, beliau itu adalah anak dari keluarga hamba Tuhan yang mendorong dia hidup dalam Tuhan, tapi dia juga menyadari, menurut berita tadi, dia tidak terlepas dari kehidupan malam yang jauh dari Tuhan. Dan dia hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Dan titik balik dari itu semua adalah ketika dia mengikuti kegiatan konferensi Hillsong ya, atau kegiatan di Hillsong, mungkin apakah itu konser nyanyi atau ibadah, saya kurang tahu, tapi disitulah momen dia punya kesadaran untuk berpaling dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang. Dan dari situ juga dia berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan di tingkat teologi, maksudnya kuliah di jurusan teologi. Terakhir saya informasi di YouTube waktu dia sampaikan bersama Habib Jafar bahwa dia itu S2 teologi. Dia adalah seorang vokalis dan juga pendeta, tapi juga dikatakan tadi dalam berita dia juga aktif dalam media sosial. Nah, itu sekilas tentang pendeta Brian. Nah, pendeta Brian ini, teman-teman, yang banyak dibicarakan sekarang, dia ini menganut yang namanya paham Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Nah, teman-teman bisa cek di video saya yang ada di atas ini. Isinya adalah sebenarnya tidak banyak membahas tentang Kristen progresif, tapi bicara tentang nasihat atau masukan untuk gereja supaya memperdalam programnya untuk mengajarkan doktrin-doktrin gerejanya supaya anak-anak atau jemaat atau orang-orang yang ada di gereja mereka itu tidak tersesat ketika ada ajaran sesat yang datang. Itu maksudnya. Nah, itu kalian boleh nonton, di sana ada. Nah, jadi dia ini penganut Kristen progresif. Dan banyak sekali pandangan-pandangan dari Kristen progresif yang disampaikan Brian ini, konsep-konsepnya yang bertentangan dengan ajaran Alkitab yang dianut oleh agama Kristen. Itulah sebabnya dia dikomplain, dia diprotes, dia dikatakan penyesat, dia dikatakan sesat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pandangan-pandangan. Itulah sebabnya dia menjadi viral sekarang. Dan itulah alasan kenapa juga saya hari ini angkat video ini untuk memperkenalkan kepada kalian siapa pendeta Brian Siewarta. Oke. Nah, itu tahap pertama yang saya mau kenalkan. Nah, beliau aktif di media sosial. Nah, saya akan bawa teman-teman untuk lihat media sosialnya. Teman-teman kalau mau berteman silakan, saya udah berteman ya. Tapi ini saya belum ikuti karena ini saya bukan pakai akun saya. Kalau akun pribadi sudah saya gunakan. Nah, teman-teman ketik saja Brian Siewarta pasti ketemu. Ya, ya seperti inilah. Oke, ini Instagramnya, teman-teman bisa lihat. Ini ada sangat banyak sekali pengikutnya, udah centang biru, guys. Centang biru. Udah 265.000 pengikut. Ini di bio-nya ada tulisan, selalu ingat ya, Tuhan sayang lo. Nah, Tuhan sayang kamu. Ini ada nomor kontak, kalau kalian mau kontak beliau, mau sharing, silakan. Mau tanya-tanya tentang pengajaran yang mungkin bisa kalian. Juga ini ada link video YouTube-nya, teman-teman, nanti saya akan bawa kalian di sana. Kita coba lihat beberapa konten yang ada di YouTube beliau. Nah, ini ada satu video, kita coba lihat. Bentar. Oke, ulang. Indonesia, izinkan saya Brian Siewarta. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua teman-teman Indonesia. Izinkan saya Brian Siewarta. Izinkan
saya Brian Shawarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman dan saudara muslimku di seluruh Indonesia, izinkan saya Brian Shawarta untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan menyertai kita di momen yang sungguh luar biasa indahnya ini dan selalu ada di dalam hati kita semua. Ingat ya, Tuhan sayang banget sama lu, Tuhan sayang banget sama gua, Tuhan sayang banget sama kita semua. Selamat merayakan. Assalamualaikum. Satu ini Instagram. Ini yang kedua. Ini surat terbuka untuk teman-teman Kristenku. Ini mungkin karena sudah viral ya. Ini kan baru diupload beberapa hari lalu. Di sini 6 hari lalu ya diupload dan disukai 5.000 orang lebih. Oke, kita coba dengar apa yang dia bilang. Brian di sini, gue melihat dan sadar bahwa beberapa statement gue di platform-platform yang berbeda akhir-akhir ini. Brian di sini, gue melihat dan sadar bahwa beberapa statement gue di platform-platform yang berbeda akhir-akhir ini mungkin membuat beberapa orang bingung. Dan sayangnya ada orang-orang yang meneruskan narasinya menjadi sesuatu yang makin berbeda dan jauh dari apa yang gue maksudkan pada awalnya. So, izinkan gue untuk memberikan kejelasan sekali untuk selamanya. Gua, Brian Shawarta, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan, dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Titik. Nah, kita clear di situ. Yang gua sayangkan adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan merespon dengan interpretasi gua yang mungkin akan statement tadi yang mungkin berbeda dengan sudut pandang mereka, tapi responnya itu dengan cara yang tidak memiliki kasih. Padahal kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup dengan kasih. Kadang gue berpikir, apa kata saudara kita yang belum percaya Tuhan ya pada saat mereka melihat ini orang Kristen sesamanya aja bertengkar hanya karena ada perbedaan. Mana kasihnya? Jadi yuk, gue pengen mengajak kita semua untuk lebih memiliki kasih, untuk merespon terhadap perbedaan dengan pemikiran bahwa itu akan memperkaya. Yang penting esensinya sama, yang penting patokannya sama. Kenapa? Karena sejarah gereja menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah bagian dari iman kita. Makanya ada berbagai gereja Kristen, ada berbagai pengajar. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8. Ini dan juga mereka kira cuma mereka doang ada di pandangan sini. yang ini kalau kalian perhatikan mungkin Saya Katolik. Kristen juga pasti mikir bagian ini. Kalian boleh cerna. Itu yang dari Instagram. Kalau kalian mau berteman dengan beliau untuk menambah wawasan tentang kekristenan, silakan ya mampir untuk ikuti beliau di sini. Saya sudah berteman di akun saya. Lalu kita lihat yang di YouTube. Nah, ini video yang saya maksudkan tadi. Kalian boleh tonton. Saya coba buka. Banyak ya. Ini dari Kristen Progresif. Itu yang saya dapat pertama itu banyak ya. Inti dari Kristen Progresif. Tapi yang saya dapat yang pertama itu ini Kristen yang saya maksudkan tadi, kalian boleh tonton sampai habis dan boleh komentar yang fleksibel. Saya coba cari YouTube-nya. Sebentar. Oke, Brian Shawarta. Ini dia YouTube-nya. Nah, ini dia punya 52.000 subscriber. Ini banyak podcast-podcastnya. Saya coba ambil yang short-nya saja, 3. Oke, ini tadi di Instagram kita sudah nonton. Kita coba lihat yang ini.
Karena begitu besar Iya. kasih Allah kepada dunia ini, Ha-ha. sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak, Binasa. sebentar, tidak apa? Hah? Tidak apa? Binasa. Oke. Bahwa kalau lu gak percaya, lu bakal binasa. Oke. Tapi Tuhan sayang lu, dia gak mau lu binasa. Jadi Ya. dia mau ngasih lu keselamatan kehidupan. Dan karena dia udah mati di kayu salib, lu pun bisa mendapatkannya. Ya. Oke, Kristus. itu video. Ya. Karena begitu besar. Kalau yang Iya. di short Allah kepada YouTube dunia kalian ini, boleh mampir untuk sehingga ia dengar-dengar mengaruniakan supaya anak tidak yang tunggal. ketinggalan informasi. Saya coba tunjukkan lagi yang satu. Assalamualaikum. Satu, coba yang beda lagi. Oke, ini satu. Assalamualaikum. Banyak orang kenapa tetap datang ke Yesus sekalipun lu belum bisa datang ke gereja. Oke. Iya, benar. Nggak apa-apa juga gitu. Itu masalah progresif kan. Iya. Masalahnya mungkin ya, cara pikir progresif ini itu bertentangan dengan kendali dan kekuasaan. Maksudnya di mana ada orang yang udah mulai berpikir lebih progresif, mentafsirkan ulang. Oke, Maka- itu yang kedua. Saya cepat aja ya, Ya, teman-teman. kalau di sini kita Kalau ngomongnya kepo adalah silakan masuk aja organisasi di yang YouTube-nya. namanya gereja itu akan kehilangan Brian Siawarta. kuasanya dan Ini yang terakhir ketiga, yang tadi di Instagram. kekristenan progresif Nah, ini mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Alkitab pun sering bertabrakan. Kekristenan progresif Itu pandangan dia mengerti dan melihat tentang bahwa Alkitab. Alkitab Kalau orang pun Kristen sering nonton ini, bertabrakan. pasti dikomplain juga nih, disemprot juga dia. Nah, itu pandangannya. Oke, itu untuk YouTube. Sekarang kita coba lihat yang ada di TikTok. Nah, wah, kalian boleh ketik situ Brian Siawarta juga. Semua pakai aja kata Brian Siawarta pasti muncul kok. Nah, ini TikToknya. Saya coba kasih ambil video paling terbaru saja ini yang tentang lo berharga. 3 cara bunuh diri tanpa rasa sakit. Tiga cara bunuh diri tanpa rasa sakit. Oke, ini satu ya. Saya cepat aja. Kalian boleh lihat lagi yang lain. Ini ada. Lo ada masalah. Capek. Hey, saya duduk sini bentar. Gak apa-apa. Oke, ini kedua. Tarik nafas Yang dulu yuk. ketiga yang ini. Keluarin semuanya. Mana kabar lu? Hey, boleh gue duduk sini? Gimana kabar lu? Enggak, Oke. beneran. Gimana Itu kabar lu? beberapa informasi tentang Pendeta Gua Brian tahu Siawarta. akhir-akhir ini Teman-teman hidup boleh lagi gak mudah. cari sendiri informasinya. Saya tidak bisa kasih tunjuk semua karena yang pasti nanti itu juga akan melanggar undang-undang ITE ya, karena kita menyebarkan informasi data diri. Tapi sebenarnya ini bukan data diri yang tertutup ya, yang dirahasiakan karena memang terbuka ya. Bicara tentang TikTok ya memang dia punya TikTok. Bicara Instagram dia memang punya Instagram. YouTube memang dia punya. Lalu data-data yang saya sebutkan semuanya ada di Google dan tidak tertutup. Jadi teman-teman boleh cari. Jadi itu Pendeta Brian Siawarta. Beliau sekarang lagi jadi pusat perhatian orang-orang Kristen. Karena dengan pemahaman dan pandangannya tentang Kristen progresif. Dengan banyak pertentangan yang ada di sana. Salah satu tokoh yang mengomentari beliau adalah Pendeta Esra Soru, Pak Mel Atok, juga Pak Gilbert, juga mengomentari ajaran-ajaran dari beliau. Bukan ajaran dari beliau, tapi ajaran-ajaran yang beliau ikuti. Karena ini kan Kristen progresif sudah ada sejak lama sebenarnya. Ya, hanya baru berkembang dan baru mulai muncul lagi diangkat oleh Pendeta Brian ini. Itu sekilas tentang Pendeta Brian. Lalu yang terakhir saya mau kasih beberapa pandangan atau tips buat kalian. Setiap kita punya dasar kebenarannya masing-masing, entah apapun agama. Kalau saya agama Kristen, saya sudah punya dasar kebenaran yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Apapun yang disampaikan Pendeta Brian tidak akan mempengaruhi saya karena saya punya pemahaman yang juga sudah kuat, yang sudah ditanamkan kepada saya dan saya yakin mau dibawa kemanapun saya tetap sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus. Begitu juga ya teman-teman, apapun agamamu pasti teman-teman di luar sana punya pemahaman tentang
agamanya masing-masing, kitab suci masing-masing, dan itu dipegang dengan kuat. Sehingga tips dari saya atau masukan dari saya ketika teman-teman ada dengar informasi seperti ini, cobalah bertanya ke orang yang tepat. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tepat. Validasi apa yang menurut kamu itu tidak bisa kamu kuasai, tidak bisa kamu kontrol. Validasi itu di tempat yang benar. Jangan di tempat yang tidak benar. Oke? Maksudnya seperti ini. Kalau kamu agama Kristen, sudah pasti kamu punya pendeta di gereja. Ketika kamu dapat informasi begini, datangi pendetamu, tanyakan, Pak, apa ini maksudnya? Tolong beri saya penjelasan. Karena saya cukup terganggu dan membuat saya mungkin selangkah lagi saya akan pindah agama atau lock in di Kristen progresif. Tanyakan kepada mereka, mereka akan berikan kamu jawaban. Jangan pernah tanyakan ke tempat yang lain. Kalau sekiranya pun pendetamu tidak memberikan jawaban, carilah orang-orang terdekat yang kamu percaya, yang bisa bimbing kamu, yang kamu yakin orang ini adalah orang yang paham tentang teologi. Para pendeta, para dosen, atau orang-orang yang memang belajar khusus tentang teologi. Tanyakan, supaya apa? Teman-teman tidak terhindar. Begitu juga dengan agama lain. Tanyakan kepada pemimpin di agamamu, supaya jangan sampai kamu tersesat. Karena apapun pandangan dari pendeta Brian ini, itu pandangannya dia. Karena Indonesia ini ada di lingkungan negara yang majemuk, berbeda-beda agama. Sehingga penting sekali kita untuk menghormatinya. Saya juga yakin dulu waktu gereja A, gereja B, gereja C itu akhirnya terpisah, mungkin dia menganggap, oh kok ini sesat ya? Kenapa dia baptisnya pakai percik? Contohnya, ini contoh loh. Bisa aja dia akan katakan, wah baptis percik itu tidak alkitabiah. Yang benar itu salam loh, baptis salam. Bisa aja dulu mungkin ada pemahaman orang-orang yang bicara seperti itu. Dia akan bilang itu sesat. Gitu. Ada yang bilang bahasa roh itu tidak harus selamanya dimengerti. Yang penting dia bisa mengeluarkan bahasa yang baru, bahasa ini dia bisa gunakan bahasa roh. Padahal juga ada yang menganggap bahwa bahasa roh itu harus diterjemahkan, harus dimengerti oleh semua orang. Kenapa? Tujuannya supaya memberkati dan membuat orang itu bertumbuh dalam Tuhan. Ketika ada perbedaan-perbedaan begini, pasti salah satu dari antara mereka akan menyebut, wah itu sesat tuh, dia menggunakan bahasa roh, tapi tidak dimengerti. Asal aja bunyinya. Bisa aja. Tapi toh kenapa kita harus akur? Kita harus ada dalam satu kesatuan. Karena kita mau menghormati perbedaan. Jadi kita juga harus menghormati pandangan dari pendeta Brian. Saya tidak menyalahkan dia. Ya, malah saya menyalahkan diri saya. Kenapa saya terpengaruh? Kalau saya terpengaruh artinya bahwa kepercayaan pemahaman saya tentang ajaran saya itu belum begitu luas. Karena ini malah dengan kasus ini lebih mendorong saya untuk ayo belajar lagi tentang agama Kristen, tentang Alkitab, belajar lagi tentang Alkitab, belajar lagi untuk berserah diri kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan hal-hal yang baru yang tidak dimengerti menjadi mengerti. Itu juga evaluasi untuk gereja. Dengan adanya ini semakin semangat lagi membuat program untuk pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin yang alkitabiah menurut gerejanya masing-masing kepada jemaat. Ini masukan-masukan buat teman-teman semua, buat anak muda yang sering main TikTok, dengarkan nasihat beliau, dengarkan ceramah-ceramah beliau di TikTok, di YouTube, Instagram. Harus meyakinkan dirimu kamu itu harus kuat, harus bisa menguasai diri dan bisa mawas diri supaya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ada ini. Alkitab sudah menubuatkan, ya kita kami orang Kristen percaya bahwa Alkitab sudah menubuatkan bahwa pada akhirnya nanti waktu hari-hari Tuhan itu mulai dekat, itu akan lahir pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, dan kita tidak bisa tolak, itu bakal terjadi dan itu janji Tuhan. Bukan janji sebenarnya, itu apa ya? Itu yang pernah dinubuatkan, yang dikatakan Tuhan bahwa itu akan terjadi. Hari itu akan terjadi. Jadi sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya kita harus siap. Sudah harus siap dan
Alkitab juga katakan Tuhan tidak melihat kita hari ini, tapi Tuhan lihat nanti endingnya seperti apa. Apakah kita mau setia sampai mati atau tidak? Karena di akhirnya nanti akan timbul lahir pengajar-pengajar sesat. Siapa yang setia sampai akhir, dialah yang menerima mahkota kehidupan. Itu yang bisa saya jelaskan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap semangat buat kalian. Jangan malas untuk belajar agamanya. Jangan malas untuk memfilter informasi yang masuk supaya tidak menerima sepotong-sepotong lalu, wah saya terharu, saya terberkati, wah saya merasa aman di pengajaran ini. Kalau bisa saya mau login aja dengan Kristen Progresif. Jangan juga, harus yakinkan diri. Oke, itu saja informasi dari saya. Semoga kita semakin dalam lindungan Tuhan. Buat saudara-saudara umat Islam yang sudah berhasil merayakan bulan puasa, menyelesaikan bulan puasa dan telah memasuki bulan Ramadan, dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan kita saling sayang, saling jaga satu dengan yang lain. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus.